Jika orang Indonesia diminta menyebut salah satu ikon ibu kota, kemungkinan besar nama Sarinah akan muncul di antara 1 sampai 20 nama ikonik Jakarta. Hampir 6 dekade berperan sebagai BUMN yang bergerak di bidang retail dan perdagangan, Sarinah dituntut beradaptasi menjawab tantangan zaman. Belakangan, warisan Soekarno ini berbenah merenovasi gedung ikonik miliknya yang berada di jantung ibu kota. Sarinah pernah menjadi ikon utama Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. 3 hingga 4 generasi warga Indonesia mungkin merasakan kenangan yang berbeda-beda atas Sarinah. Generasi mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama misalnya akan mengenang gedung Sarinah sebagai pencakar langit pertama di Jakarta. Saat gedung Sarinah didirikan, Obama memang tinggal di kawasan Menteng. Lalu, di era 90-an, Sarinah menjadi magnet pengunjung karena reputasinya sebagai pusat perbelanjaan terkemuka. Apalagi ada gerai makanan cepat saji terkenal yang dibuka di sana. Digagas oleh Presiden Soekarno dan mulai dibangun pada 17 Agustus 1962, Sarinah beroperasi 4 tahun kemudian. Namanya diambil dari nama pengasuh Soekarno pada masa kecil. Bung besar itu terinspirasi dengan Sarinah yang memiliki bakat menyulam dan mewakili rakyat Indonesia yang terampil dalam home industry kreatif. Gedung Sarinah merupakan gedung pencakar langit pertama di negeri kita. Gedung setinggi 74 meter ini memiliki 15 lantai. Mimpi Soekarno, Sarinah harus menjadi pusat perdagangan dan promosi barang-barang produksi dalam negeri. Kini, zaman sudah berubah. Begitu juga dengan industri retail. Pada Juni 2020, 3 bulan setelah negeri kita dihantam pandemi COVID-19, Sarinah merevitalisasi gedung Sarinah Tamrin sebagai wujud transformasi untuk menjawab tantangan zaman. Pembangunan Sarinah yang baru molor dari target awal. Mulanya manajemen Sarinah menargetkan Sarinah bisa kembali dibuka pada Mei 2021. Namun target operasional Sarinah hasil revitalisasi mundur hingga 3 kali karena terbentur kondisi COVID-19. Setelah gagal dibuka pada Mei 2021, target di bulan Agustus maupun November 2021 juga meleset. Terakhir, manajemen Sarinah menyebut wujud baru Sarinah bisa dinikmati pada 21 Maret mendatang. Pada awal proses renovasi, Kementerian BUMN menyatakan renovasi atau pemugaran Sarinah bakal menelan biaya sekitar 700 miliar rupiah. Renovasi gedung Sarinah memang lebih tepat disebut sebagai pemugaran. Sejak 2016, tim ahli cagar budaya telah mengkaji dan mengusulkan Sarinah sebagai cagar budaya. 3 tahun kemudian, gedung ini masuk daftar diduga sebagai cagar budaya DKI Jakarta. Sebagai gedung dengan predikat cagar budaya, Sarinah memiliki karya seni berupa patung relief. Relief ini dibuat bersamaan pembangunan gedung Sarinah sekitar tahun 1962 hingga 1966. Ukurannya 3 x 12 meter. Relief ini melambangkan kegiatan ekonomi rakyat jelata yang pada saat itu bertumpu pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan. Selama puluhan tahun, relief ini tertutup oleh struktur bangunan. Saat pembukaan kembali Sarinah, relief ini akan ditonjolkan dan menjadi bagian dari daya tarik Sarinah yang baru. Pemugaran Sarinah bukan soal fisik bangunan saja. Presiden Joko Widodo memerintahkan gedung Sarinah direstorasi dan dikembalikan kepada kitahnya, yaitu sebagai jendela dan wahana bagi dunia usaha nasional. Sarinah mengusung kebaruan sebagai panggung karya Indonesia. Transformasi ini dilakukan untuk mengisi ruang kosong yang merekatkan produksi lokal serta produk-produk UMKM menjadi satu kesatuan. Sarinah punya mimpi berkembang menjadi suatu nation brand. Transformasinya mencakup konsep bisnis yang core-nya ada di retail, trading, digital, dan properti. Transformasi juga dilakukan pada branding produk, bisnis, digital, dan sumber daya manusia. Dalam transformasi ini, Sarinah juga ingin memperluas pasar. Konsep muda dan kekinian diusung untuk menarik pengunjung dari generasi milenial hingga generasi Z. Sarinah memadukan heritage dan modern dalam mendesain interior gedung. Hal lain yang ingin ditonjolkan adalah konsep inklusif, yaitu landscape gedung tanpa pagar dan open space yang ramah di masa pandemi COVID-19 ini.
Sarinah juga akan menjalin kerjasama dengan perusahaan duty free dari Swiss untuk memuluskan jalan UMKM Indonesia tembus ke pasar global. Duty free adalah toko bebas bea untuk barang-barang impor tertentu. Untuk tahap pertama, akan ada 10 produk unggulan Indonesia yang dipasarkan melalui kerjasama dengan duty free. Bisnis Sarinah cukup moncer. Dalam laporan keuangannya, pada 2018 Sarinah mendulang pendapatan bersih 822 miliar rupiah. Selain retail, Sarinah juga bergerak di bisnis ekspor impor, distribusi, penyewaan ruangan, money changer, dan perhotelan. Namun, pada 2019 pendapatannya melorot menjadi 246 miliar rupiah. Tahun 2019, Sarinah pernah kehilangan omset hingga 3,5 miliar dalam kurun waktu 3 hari. Ini imbas dari demonstrasi di depan Bawaslu terkait hasil pemilu 2019 yang menyebabkan Sarinah harus tutup pada 21 hingga 24 Mei 2019. Pada September 2020, di depan Komisi 6 DPR, Direktur Utama Sarinah Fety Quartati memaparkan prediksi pendapatan bersih perseroan tahun 2020 sebesar 637 miliar rupiah. Meski ada kenaikan pendapatan, paparan manajemen PT Sarinah mencatat prediksi kerugian tahun 2020 mencapai 29,9 miliar rupiah. Manajemen menjelaskan ini karena dampak COVID-19 dan mandeknya bisnis di gedung Sarinah Tamrin karena proses pemugaran. Masih di depan Komisi 6 DPR, manajemen Sarinah memaparkan target pendapatan dan laba pada 2021. Pendapatannya ditargetkan bisa tembus 1,1 triliun rupiah. Untuk laba, harapannya bisa tembus hingga 3,7 miliar rupiah. Namun saat itu, manajemen berasumsi gedung Sarinah yang baru sudah bisa beroperasi pada Agustus 2021. Tapi faktanya, gedung hasil renovasi molor. Pada akhir 2021, Sarinah menjadi bagian dari holding BUMN Pariwisata dan pendukung. Sarinah akan menjalankan peran sebagai hub UMKM. Induk holding ini adalah PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. Holding BUMN mengatakan mereka butuh penyertaan modal negara alias PMN sebesar 7,5 triliun rupiah. Dana tadi antara lain untuk penguatan modal dan pengembangan bisnis trading untuk mendukung produk ekspor UMKM melalui PT Sarinah sebesar 100 miliar rupiah.